Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya ingin mengingatkan ya bahwa perlu kita dalam bikin video, bukan dalam video, dalam membahas sesuatu itu selalu berpikir dalam perspektif sejarah ya. Karena kenapa harus dalam perspektif sejarah? Supaya kita bisa melihat persoalan-persoalan itu dengan lebih holistik, lebih benar, lebih akurat ya, dan lebih wise menghadapi kehidupan ya. Contoh ya, kita bisa menyimpulkan Habib Rizik itu pasti akan menjadi pemimpin yang sangat diperhitungkan setelah dia keluar dari penjara, dan akan masuk penjara berkali-kali, dan pasti kezaliman itu yang sifatnya tidak berhakikat itu akan hilang ya. Dan yang menang dalam panggung sejarah politik Indonesia modern adalah Habib Rizik Syihab. Itu sudah bisa dipastikan ya dengan izin Allah. Kenapa? Itu yang diajarkan oleh sejarah kita atau sejarah dunia. Kita lihat dulu sejarah dunia, kita berpikir dalam perspektif sejarah. Nelson Mandela itu berjuang untuk menghapuskan sistem apartheid. Sistem apartheid itu sistem pembedaan warna kulit di Afrika Selatan. Pemerintah itu mengagungkan warna orang-orang warga negara yang berkulit putih, sementara warga Afrika Selatan yang berkulit berwarna atau hitam itu dinomorduakan ya, dipinggirkan, dimarginalisasikan ya, termarginalkan dalam proses-proses pembangunan di Afrika Selatan. Dan dalam konteks itu Nelson Mandela yang kemudian menjadi presiden berjuang untuk menghapuskan sistem yang tampaknya mustahil dihapuskan karena dia tidak punya kekuatan senjata kecuali dan hanyalah kekuatan kata-kata dan kekuatan gagasan dan cita-cita yang maha kuat ya, untuk menghapuskan sistem yang zalim, yang tidak menghargai persamaan kecuali hanya menghargai perbedaan dan mengagungkan warna kulit, sistem apartheid. Dan kemudian kita lihat dia di penjara 27 tahun di Island Robben kalau nggak salah namanya, itu di penjara di Afrika Selatan oleh pemerintahan yang zalim. Selama itu dia bertahan, dan akhirnya yang menang secara moral adalah Nelson Mandela yang kemudian menjadi presiden, dan sistem itu tumbang ya. Sistem yang tidak memiliki hakikat itu, biasanya kebatilan itu adalah buih ya, dan akan hilang dalam sejarah. Biasa dalam sejarah itu biasa pemimpin yang zalim itu akan memasukkan lawan politiknya yang berusaha mengkoreksi kezaliman itu ke penjara. Itu biasa ya, tidak usah disesali. Dan akhir cerita dalam konteks ini itu selalu yang menang itu yang di penjara tadi. Kalau masuk penjaranya karena politik, karena keyakinan politik, bukan masuk penjara karena nyolong uang ya, atau karena korupsi. Yang menang pasti, yang makin bersinar pastilah orang yang di penjara dan keluar dari penjara itu hukum besi sejarah, atau itulah sunatullah. Dulu Muhammad Hatta itu dibuang ke Diku, Syahrir dibuang bersama 1.300 ya orang-orang yang memberontak ke Belanda setelah kejadian pemberontakan Silungkang di penjara di satu camp namanya Bovendikul di selatan Papua dekat Australia. Dan kemudian Hatta dan Syahrir dipindahkan ke pengasingan di Banda Neira ya, di Pulau Banda. Dan akhirnya menang Hatta dan Syahrir. Hatta menjadi wakil presiden, Syahrir menjadi perdana menteri 3 kali. Jadi keyakinan politik itu biasanya akan menjadi pemenang, khusus kalau keyakinan politik itu berhadapan pada head to head terhadap kezaliman. Saat itu kezaliman penjajahan Belanda dalam konteks Afrika Selatan adalah kezaliman sistem apartheid. Nah,
Habib Rizik bolak-balik masuk penjara, dan pasti dia masuk penjara lah. Lagi kalau memang sudah penjaranya selesai, hukumannya selesai, pasti dicari-cari sama sistem yang zolim itu. Dan pada akhirnya Habib Rizik pasti menang, dan dia akan menjadi orang yang sangat diperhitungkan dan sangat menentukan, yang membentuk sungai sejarah politik Indonesia modern setelah sistem yang lama itu tumbang karena tidak ada kebatilan yang abadi. Yang ada adalah kebenaran yang abadi, dan kebenaran selalu menyertai orang-orang yang berjuang menjunjung tinggi dan membela kebenaran, keadilan, dan menolak kemungkaran serta kezaliman. Itulah dalam kacamata keimanan, dalam kacamata perspektif sejarah, itulah kita harus mendudukkan, meletakkan Habib Rizik, nasib Habib Rizik dalam konteks sejarah, dan akan muncul harapan-harapan baru bahwa orang-orang beriman itu selalu dimenangkan oleh Allah di dalam pertempurannya, dalam pergulatannya melawan kebatilan, melawan kemungkaran, melawan sistem yang zalim. Dan itulah yang sedang diperjuangkan oleh Habib Rizik Syihab. Jadi saya tidak terlalu sedih, tidak terlalu rendah diri menghadapi, melihat Habib Rizik divonis oleh kekuasaan dan dijebloskan ke dalam penjara, karena dia akan keluar dari penjara sebagai orang-orang yang terpilih dalam panggung sejarah dan menebarkan harum semerbak wangi sebagai pendukung kebenaran dan keadilan. Nasib Habib Rizik sudah bisa diprediksi, dia akan menjadi pemenang dalam sejarah politik Indonesia modern pada suatu hari. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Yang ngomongin Habib Rizik ya Habib Rizik, tapi jangan lupa itu donasikan sebagian harta untuk solidaritas Palestina merdeka. Minggu depan saya kirim tahap pertama mungkin 10 juta ke Mercy lewat Pak Ihsan Tholib ya, insya Allah minggu ini, hari Senin atau Selasa. Bukan banyaknya, tapi komitmen, ikatan-ikatan sanubarinya itu terhadap perjuangan rakyat Palestina. Omongan-omongan yang melecehkan tentang perjuangan Palestina dari pejabat-pejabat politik kita, itu kita ambil ucapan dari celah-celah bibir mereka itu, dan kemudian kita genggam ucapan itu dan kita lemparkan ke dalam tong sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Hari ini hari apa ini? Hari Senin ya. Hari Senin tanggal berapa ini? Tanggal 25 apa 24? Pokoknya tanggal 24 saya punya gaji dari YouTube itu 5.202.000. Tadinya saldonya 0 rupiah ya, 0,00. Jadi yang 3 juta akan saya berikan istri saya, yang 2 juta saya berikan ya 1 juta saya berikan anak saya untuk nambah DP motor 3 juta. Malum dia belum punya motor, cicilan terpaksa ya untuk kerja dia hari tanggal 27. Cicilan satu bulan itu 1.100.000 selama 23 bulan,
uang mukanya 3 juta, saya tambahin 1 juta, udah ada DP 2 juta. Nah yang 1.200.000 itu saya sumbangkan untuk perjuangan Palestina, untuk kemerdekaan Palestina, dan membantu terutama orang-orang yang terluka di rumah sakit Indonesia. Dan saya mengajak para penonton di 5 benua, saya akan mendedikasikan channel pesantren Ojo Lali untuk mengumpulkan donasi untuk membantu Palestina, khususnya nanti dananya akan saya serahkan lewat Mercy ya, melalui Pak Ihsan Tholib, keluarga Tholib yang memang dulu berinisiatif dengan jurnalis Udin dan Mercy membangun rumah sakit Indonesia di Gaza ya. Silakan untuk mendonasikan dana untuk perjuangan Palestina, dan saya mulai mendonasikan dana saya dari gaji YouTuber 1.200.000 dan tersisa 2.000 ya. Kirimkan insya Allah ke rekening ya, satu rekening saja, BCA 700-511-6821 ya. Silahkan berlomba-lomba untuk amal jariah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu, jangan kalian tolong menolong 'alal ismi wal udwan, dalam dosa dan permusuhan. Silahkan, dana yang terkumpul akan kami tulis di setiap edisi tentang Palestina di channel pesantren Ojo Lali, dan mohon disebutkan nama. Kalau tidak berkenan nama, disebutkan hamba Allah, bisa dikirim ke WA ini ya, 081212006145 untuk konfirmasi. Dan kami tekankan, dana ini kami serahkan sepenuhnya melalui Mercy ya, melalui Pak Ihsan Tholib yang kemarin melalui Pak Agus mengirimkan wakaf dari Yayasan Wakaf Silaturahim ya, 100 buah Al-Quran ke Yayasan Pesantren Ojo Lali Indonesia, dan saya terima sendiri. Terima kasih atas Quran wakafnya dari Radio Rasil, terutama dari Yayasan Wakaf Silaturahim. Dan sekarang saya ingin mendedikasikan, mengabdikan, menjadikan pesantren Ojo Lali untuk alat berjuang fi sabilillah dengan cara yang bisa saya lakukan, yaitu mengumpulkan donasi dari Bapak, Ibu, Saudara, kakak, adik sekalian. Niatkanlah, luruskanlah niat untuk berjuang fi sabilillah melalui amwal, melalui harta. Terima kasih. Saya Yudi Pramoko, YouTuber tercuah di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.